Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini kita kedatangan kulkas Polytron ya, satu pintu. Nah, hari ini banyak banget ya datang kulkas Polytron. Ada 1, 2, 3. Nah, di video kali ini saya sepilkan satu persatu kerusakannya dan nanti bagaimana cara mengatasinya ya. Ataupun buat teman-teman yang ingin tahu kerusakannya itu di mana, teman-teman bisa simak video kali ini ya. Oke, kita spill satu-satu. Nah, ini ada kulkas Polytron satu pintu. Ini menurut informasi dari orangnya itu kulkasnya itu nggak bisa dingin sama sekali, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk di bagian lampunya itu hidup mas, tapi kok nggak dingin ya. Nah, seperti itu ya informasinya. Nah, sekarang saya akan spillkan kerusakannya itu di bagian mana dan juga cara mengeceknya ya. Cara mengeceknya gimana nanti saya akan bagikan tutorialnya. Oke, yang pertama kita harus memastikan ya, memastikan apakah kompresornya itu hidup atau enggak ya. Nah, ini kita cek dulu apakah kompresornya hidup atau enggak. Oke, untuk memastikan kompresornya itu hidup atau enggak, nah silahkan teman-teman bisa langsung colokin seperti ini. Oke, kita coba langsung colokin. Nah, biasanya kompresor itu kalau misalkan hidup, itu di sini ada getaran ya teman-teman ya. Ada getaran, ada juga sebagian mesin yang ada suaranya ya. Kebetulan untuk kulkas Polytron ini dengan mesin yang seperti ini itu suaranya nggak ada ya, halus banget. Nah, kalau misalkan kita itu nggak tahu ya apakah kompresornya itu hidup atau enggak, dan getarannya juga pelan banget, nah kita kan nggak bisa memastikan ya. Kalau misalkan orang awam itu nggak bisa memastikan. Nah, kalau ingin memastikan apakah kompresornya itu hidup atau enggak, silahkan teman-teman cek di area evaporator sini. Nah, di area evaporator sini. Oke. Nah, kompresor yang hidup biasanya untuk di area evaporator sini terdengar suara desis ya. Nah, kedengeran ya, ada suara desis. Nah, kalau misalkan dari sini itu terdengar suara desis, bisa dipastikan bahwa kompresornya itu hidup ya teman-teman. Tinggal kita memastikan apakah freonnya itu ada atau enggak. Nah, selanjutnya bagaimana kalau enggak hidup? Kalau enggak hidup di sini enggak bakal bunyi desis ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau misalkan kompresor ini enggak hidup, oke. Nah, biasanya kalau misalkan kompresor ini nggak hidup, kalau misalkan kerusakannya itu di bagian relaynya, sebentar saya contohkan dulu. Nah, kalau misalkan kompresor nggak hidup, dari dalam nggak ada suara desis dan kompresor nggak ada getaran, nah ada kemungkinan kerusakannya itu ada di dua item ini. Nah, ini saya contohkan ciri-cirinya ya. Kalau misalkan salah satu ini ada yang rusak, contoh misalkan kerusakannya itu di area relay. Apabila kerusakannya itu di bagian relaynya, PTC relaynya seperti ini, nah biasanya ciri-cirinya itu ketika kita colokin beberapa saat atau beberapa detik itu terdengar bunyi cetik di area overload ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan relaynya yang rusak, kita colokin, habis itu bakalan terdengar bunyi cetik untuk di area overload. Dan untuk ciri-ciri kompresor, biasanya kalau relaynya rusak itu biasanya panas ya teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana ciri-cirinya kalau misalkan overloadnya yang rusak. Nah, apabila overloadnya yang rusak, lampu tetap nyala, dan juga kompresor nggak ada getaran dan juga nggak panas ya. Itu apabila overload yang rusak. Overload ini hampir sama kerusakannya seperti termostat ya. Termostat kalau rusak hampir sama seperti overload. Jadi
teman-teman apabila ada kompresornya nggak jalan dan juga dingin, nggak hidup sama sekali, teman-teman bisa cek di area overload dan juga di bagian termostat. Nah, kedua item ini apabila mengalami kerusakan itu lampu sama-sama hidup ya teman-teman ya. Jadi harus dibedak, harus benar-benar teliti ya, mana yang rusak, mana yang perlu harus diganti ya. Oke, jadi itu kalau misalkan kalau misalkan kompresornya itu nggak hidup ya. Nah, selanjutnya kembali ke bahas yang awal, apabila kompresornya hidup tapi nggak dingin. Nah, selanjutnya kita cek di bagian freonnya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita colokin, apabila kompresornya hidup dan di area evaporator itu terdengar suara desis, itu bisa dipastikan kompresornya hidup ya. Selanjutnya kalau misalkan terdengar suara desis itu, teman-teman bisa tunggu beberapa saat dan bisa dicek di jalur kondensor ya, di jalur kondensor ini. Nah, freon yang penuh atau yang nggak bocor, biasanya di area kondensor ini itu bakalan panas ya teman-teman ya. Di area kondensor panas, di bagian bodi kulkas juga panas, samping kiri harusnya panas ya, atau enggak hangat. Kalau untuk merek-merek LG itu biasanya posisinya di belakang. Kalau untuk Polytron seperti ini itu biasanya di samping kiri kanan, itu biasanya hangat. Nah, sampai ujung di bagian filter. Nah, ini filternya. Jadi kalau misalkan di bagian filter ini hangat ataupun panas, nah itu bisa dipastikan freonnya itu ada ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mesin hidup, kondensor panas, bodi juga panas, filter juga panas, itu bisa dipastikan freonnya nggak ada masalah. Nah, sebaliknya kalau misalkan di bagian kondensor nggak panas, di bagian filter juga nggak panas, itu bisa dipastikan kulkas ini mengalami kebocoran ya teman-teman ya, mengalami kebocoran freon, makanya dia itu nggak dingin. Dan bocornya freon itu bermacam-macam ya, mulai dari bocornya itu di bagian kondensor, ada juga di bagian evaporator ya. Nah, jadi silakan teman-teman cek. Dan untuk kulkas Polytron sendiri biasanya itu usia di atas 5 tahun, biasanya itu yang paling sering. Ini kan udah bisa dipastikan bocor ya. Itu yang paling sering itu di bagian kondensornya ya teman-teman ya. Kalau untuk di bagian evap itu jarang banget untuk kulkas Polytron. Usia 5 tahun itu jarang banget. Jadi silahkan teman-teman cek untuk di bagian kondensornya. Dan biasanya ini udah lebih dari 5 tahun, biasanya saya langsung ganti kondensornya ya teman-teman ya. Jadi kondensornya seperti ini. Nah, ini kebetulan yang saya contohin itu kondensor 12 ya, untuk 2 pintu kalau model seperti ini. Kalau untuk yang 1 pintu bisa menggunakan yang 10, dan untuk yang seri 16, ini seri 16 biasanya saya kasih di 8 ya, ini 12. Kalau yang agak besaran biasanya saya kasih di 10 ya, 10, ukuran 10 untuk kondensornya. Dan untuk bisa lebih memastikan lagi, ini teruntuk teman-teman teknisi ya, ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi saja. Kalau ingin memastikan di bagian kondensornya, silahkan teman-teman dipres ya satu persatu, antara di evaporator dipres dan juga di bagian kondensor juga dipres. Nanti yang mana yang turun itu yang diganti ya, atau diperbaiki. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.